Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan ketiga minggu ini, yaitu materinya adalah memahami tahapan pekerjaan. 1. Bangunan gedung, ini contohnya rumah. 2. Bangunan jalan, saya menggunakan contoh aspal. 3. Bangunan jembatan. Jadi mata pelajarannya adalah estimasi biaya konstruksi, dan materinya adalah memahami tahapan pekerjaan konstruksi. Jadi setelah kalian minggu kemarin itu memahami jenis-jenis pekerjaan konstruksi, sekarang kalian akan memahami tahapan pekerjaan konstruksi. Mata pelajarannya adalah estimasi biaya konstruksi. Saya ulangi lagi, mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, karena saya, Bu Julia, akan mengajar 3 mapel untuk kelas 11 DPIB 1, yaitu estimasi biaya konstruksi, konstruksi jalan dan jembatan, serta aplikasi perangkat lunak. Sedangkan 11 DPIB 2, Ibu mengajar estimasi biaya konstruksi dan konstruksi jalan dan jembatan. Untuk materi ini, memahami tahapan pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan, yaitu di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Sebelum melanjutkan materi, Ibu minta kalian siapkan buku catatan sesuai mata pelajaran ini, serta alat tulis. Kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang Ibu sampaikan. Nah, indikator pencapaian kompetensi untuk materi ini adalah kalian paham tahap pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan, dapat menganalisis tahapan pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan, menyajikan tahapan pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan, serta mengidentifikasi tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Tujuan pembelajarannya melalui menyimak dan menggali informasi, baik dari informasi video ini maupun informasi dari browser lain seperti Google, kalian dapat memahami tahapan pekerjaan konstruksi gedung dan jalan dan jembatan, menganalisis dan menyajikan serta mengidentifikasi tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Nah, tahapan pekerjaan gedung. Jadi, yang nanti akan kita bahas adalah pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan, karena karakteristik masing-masing pekerjaan ini kan sangat berbeda. Jadi dibagi dalam 3 besar pekerjaan konstruksi ya, yaitu gedung, jalan, dan jembatan. Nah, yang pertama kita bahas adalah pekerjaan gedung. 1. Pekerjaan pendahuluan dan awal konstruksi. Nah, pada awal konstruksi, setelah mendapatkan lahan, mendapatkan perizinan untuk pembangunan, yang dilaksanakan di konstruksi awal adalah pekerjaan ini merupakan pekerjaan mobilisasi alat. Jadi mendatangkan alat berat maupun alat-alat lain yang diperlukan untuk pembangunan gedung itu disebut mobilisasi. Mobilisasi adalah mendatangkan alat berat atau alat konstruksi lainnya dari gudang ke lokasi proyek maupun dari tempat persewaan ke lokasi proyek, itu mobilisasi. Nah, sedangkan kebalikannya nanti di akhir proyek, mengembalikan alat-alat tersebut ke gudangnya itu adalah demobilisasi. Jadi pada awal mendatangkan itu mobilisasi, lalu pada akhir pekerjaan mengembalikan alat ke gudang atau ke tempat sewa itu adalah demobilisasi istilahnya. Tahap yang kedua adalah pembersihan lahan dan pemagaran. Sebelum dibangun, maka harus dibersihkan dari semak-semak, pohon, agar bisa mendirikan sebuah bangunan. Nah, setelah pembersihan lahan itu biasanya dibangun pemagaran. Kalau kalian lihat pagar seng ataupun pagar asbes ataupun pagar lainnya di pembangunan proyek gedung, itu adalah salah satu cara bagi mereka kontraktor itu mengamankan alat-alat baik alat bantu pembangunan maupun bahan bangunan agar tidak dijamah oleh orang umum. Makanya dalam pembangunan gedung itu kan biasanya dikelilingi dengan pagar besi ataupun biasanya pagar dari seng gitu ya. Itu merupakan tahap pekerjaan konstruksi.
Selanjutnya adalah pembangunan Direksi KIT. Direksi KIT merupakan gudang atau kantor sementara yang didirikan di lokasi proyek. Jadi untuk mempermudah pengawasan, mempermudah proses pembangunan, maka sebelum proyek itu dibangun sebuah gudang sementara atau Direksi KIT. Jadi di gudang ini nanti itu adalah tempatnya kantor manajemen. Jadi misalnya tempatnya kantor logistik untuk order barang, order material, tempat penyimpanan barang, atau bisa juga tempat menginap bagi pekerja-pekerja yang di luar kota. Itu disebut Direksi KIT. Nah, ini adalah gudang sementara karena nanti jika gedungnya sudah dibangun, pembangunan sudah selesai, maka Direksi KIT ini akan dibongkar. Selanjutnya adalah pembangunan penyediaan air listrik, pengukuran. Nah, setelah pengukuran, maka dibangun patok atau penanda yang disebut dengan boplang. Boplang patok inilah yang menandakan atau memagari ukuran-ukuran pada lahan yang akan dibangun gedung. Boplang ini juga menjadi patokan atau acuan dalam menentukan titik lantai, titik dinding bangunan. Nah, itu adalah boplang. Pekerjaan tanah. Nah, setelah diberi boplang, penanda boplang, maka memulai pembangunan rumah. Nah, di sini kan sebenarnya tadi ada patok penanda galian tanah itu. Nah, galian tanah ini untuk pondasi menerus. Jadi kan banyak macam-macam pondasi seperti yang kalian pelajari di kelas 10, yaitu di mapel dasar-dasar konstruksi. Nah, untuk galian pondasi yang memanjang seperti ini adalah jenis pondasi batu kali atau pondasi memanjang atau pondasi menerus. Jadi digali manual seperti ini, kemudian dibangun pondasi batu kali. Nah, untuk pondasi bor Strauss maka tanahnya harus dibor. Nah, ini adalah gambar alat bor manual. Kalau untuk pondasi tiang pancang, ini salah ketik ya. Pengeboran ini harusnya pengeboran untuk Strauss ini. Kalau ini adalah pemancangan. Jadi ini maaf salah ketik. Ini adalah proses pemancangan pondasi tiang pancang atau pondasi paku bumi. Jadi ini adalah alat pemancang. Nah, ini adalah pondasinya. Biasanya bentuknya bulat atau kalau tidak bulat kotak. Nah, ini didatangkan dari pabrik ke lokasi proyek, menancapkannya pakai alat berat yaitu alat pemancang. Nah, pekerjaan pondasi batu kali. Prosesnya setelah galian itu adalah urukan pasir, unstamping, batu kali. Ini 3 dimensinya. Pasir uruk, unstamping, batu kali. Ini foto kenyataannya. Nah, pembangunan rumah pastinya adalah dari bawah ke atas, yaitu dari pondasi dulu, kemudian dinding nanti, kemudian ke atap. Jadi pembangunan rumah itu prosesnya dari bawah dulu ya. Karena kan nggak mungkin kita bangun atap dulu sebelum ada pondasi. Nah, pekerjaan pondasi bor Strauss. Setelah dibor tanahnya, maka rangkaian tulangan untuk pondasi bor Strauss ini dipasang atau ditanam di lubangnya. Setelah ditanam di lubangnya, maka dilakukan pengecoran. Nah, pekerjaan pondasi tiang pancang atau paku bumi. Nah, setelah mendatangkan paku bumi atau tiang pancang dari pabriknya, maka dilakukan pemasangan alat pancang. Nah, ini alat pancangnya ya. Setelah dipasang alat pancang, kemudian dilakukan pemancangan atau penusukan paku bumi ini ke dalam bumi. Nah, maka pondasi tiang pancang ini tidak ada proses pengeboran karena tiang pancangnya langsung dipakukan. Selanjutnya adalah pekerjaan slough. Nah, pekerjaan slough setelah pondasi batu kali, atasnya pondasi batu kali adalah slough. Slough adalah ini kan tulangan slough. Nanti setelah tulangan slough ini dirangkai, maka dibangun becasting slough, selanjutnya dilakukan pengecoran.
Setelah seluf sudah terbangun, maka pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan cor beton kolom. Di dalam pekerjaan cor kolom terdapat pekerjaan pembesian, bekasting, pengecoran, dan curing atau pengontrolan sehari setelah pengecoran. Pekerjaan cor beton balok dan ring balok hampir sama dengan pekerjaan cor kolom, perlu penambahan bekastingnya. Selanjutnya pengecoran plat lantai jika rumahnya terdiri dari 2 lantai. Di lantai 2 itu kan biasanya cor beton plat lantai. Gitu. Kalau pekerjaan lantai 1 biasanya lantai 1 itu tidak perlu dicor, jadi cukup diuruk, setelah itu dirabat atau dikeramik. Setelah pekerjaan struktural selesai, maka dilaksanakan pekerjaan arsitektural. Pekerjaan arsitektural ini meliputi dinding. Setelah dinding terbangun, maka diplester atau istilahnya plester itu adalah dilepo. Setelah dilepo itu diaci. Setelah diaci tentunya finishingnya nanti cat atau di wallpaper gitu. Pekerjaan lantai. Nah, pekerjaan lantai ini adalah meliputi rabatan lantai, kemudian pemasangan keramik. Nah, ini adalah pekerjaan dinding. Pekerjaan arsitektural yaitu pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Pemasangan kusen pintu dapat dilakukan bersamaan dengan pemasangan bata atau kusen aluminium dilakukan setelah balok, gantung, dan dinding terpasang. Jadi kalau kusen pintu kayu bisa dilakukan bersamaan dengan pemasangan dinding batu bata. Tapi kalau kusen aluminium dilakukan setelah balok, gantung, dan dinding terpasang. Pekerjaan plafon. Plafon adalah suatu konstruksi bangunan yang berfungsi untuk mengurangi panas matahari terhadap penghuninya. Jadi di bawahnya atap itu kan biasanya ada plafon. Nah, tapi tidak wajib ya, karena kan sudah ada atap untuk melindungi dari panas dan hujan. Untuk memperindah sebuah ruangan dan untuk meredam suhu panas dari atap atau genteng, maka rumah itu perlu dibangun sebuah plafon. Pengerjaan pengecatan. Nah, pengecatan ini ada 2 macam, dinding luar dan dinding dalam. Nah, itu berbeda. Dinding luar, catnya itu harus yang waterproof atau anti air, serta tahan terhadap cuaca. Tapi kalau dinding dalam, kecuali kamar mandi, catnya bisa menggunakan cat dekoratif atau cat dengan warna-warna, pemilihan warnanya ya, lebih ke pemilihan warnanya, tidak pada ketahanan terhadap cuaca. Nah, pekerjaan arsitektural selanjutnya itu adalah pekerjaan sanitair. Apa pekerjaan sanitair? Pekerjaan sanitair adalah pekerjaan yang meliputi pemasangan pipa air bersih dan air kotor, pipa buangan, air hujan, pemasangan keran air, floor drain, dan kloset. Pekerjaan elektrikal dan mekanikal. Elektrikal ini contohnya pekerjaan lampu, pekerjaan instalasi stop kontak, saklar, itu elektrikal. Kalau mekanikal ini biasanya pada gedung bertingkat, mekanikal seperti pekerjaan elevator, itu mekanikal. Lift, itu mekanikal. Nah, pekerjaan atap, pekerjaan sarana luar bangunan seperti jalan lingkungan, saluran drainase, pekerjaan pagar keliling, saluran rioling, atau kalau bahasa Jawanya itu got. Nah, ini adalah contoh RAB, rencana anggaran biaya pekerjaan bangunan gedung. Pendahuluannya adalah mobilisasi, pengangkutan alat berat atau alat lain ke lokasi proyek. Dimobilisasi kebalikannya, alat proyeknya dikembalikan ke gudang. Kalian bisa baca sendiri. Kalian juga bisa baca sendiri nih. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tahap pekerjaan jalan. Jadi setelah tahap gedung selesai, sudah close, kita ganti materi ke tahap pekerjaan jalan. Jadi berbeda dengan gedung. Pertama kali pada tahap pekerjaan jalan yang dilakukan itu adalah pemetaan, yang merupakan pengukuran badan jalan. Tahapan pekerjaan ini dilakukan agar badan jalan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jadi kalau kalian melihat orang sedang menggunakan alat ini di pinggir jalan, itu mereka tidak sedang foto-foto saja, tapi mereka sedang mengukur jalan, baik mengukur panjang, lebar jalan yang akan dibangun, kemudian elevasi atau ketinggian jalan. Nah, setelah pengukuran ini mereka akan memberi tanda pada jalan berupa STA. Biasanya kan ada sebelum jalan dibangun itu ada STA 0+50, STA 0+100, STA 50+100. Nah, gitu.
Selanjutnya, pekerjaan clearing and scrubbing. Pembersihan badan jalan dan pohon dan sampah. Jadi sebelum badan jalan dibentuk nih, lahan perlu dibersihkan dahulu dari sampah, pepohonan agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Nah, ini ya contohnya tahap pekerjaan clearing and scrubbing. Ini pembersihan, clearing, yaitu dari sampah, pohon, karena ini jalannya mau dilebarkan, jadi pohonnya harus ditebang. Tapi penebangan pohon ini tidak sembarangan, harus minta izin dulu pada dinas terkait. Nah, kalau ini pekerjaan grubbing, jadi membersihkan lahan dari semak-semak agar jalannya lurus, gitu, tidak bergelombang. Pekerjaan stripping, pembentukan badan jalan. Jadi pekerjaan ini juga dinamakan pekerjaan galian dan timbunan. Pekerjaan galian adalah pekerjaan pemotongan tanah dengan tujuan untuk memperoleh bentuk elevasi permukaan sesuai gambar yang direncanakan. Untuk mengetahui elevasi jalan perlu menggunakan alat ukur teodolit minimal. Apa itu teodolit? Kalian kan sudah belajar di semester 1 ya. Ada waterpass, ada teodolit. Maaf, di kelas 1. Nah, sebelum dilaksanakan pengaspalan atau penghamparan aspal, untuk aspal lama, maka dibutuhkan perawatan. Sebelum dihampar itu jalan-jalan yang bolong, berlubang, atau ambles itu ditambal dahulu. Tapi kalau untuk jalan sebelum untuk ditinggikan, maka perlu diberi timbunan. Nah, ini timbunannya berupa LPA ya, atau lapis pondasi agregat kelas A. Nah, ini seperti sirtu atau pasir batu. Nah, ini berbeda ya pekerjaannya. Kalau ini kan sudah diaspal, namun aspalnya bolong, maka perlu ditambal untuk nanti dibangun aspal baru atau dilapisi aspal baru. Tapi kalau pekerjaan yang kedua, ini adalah jalan benar-benar baru, kemudian agar jalannya tinggi, itu jalan diuruk menggunakan LPA. Ini nguruknya pakai motor grader sama wheel loader. Nah, ini dua pekerjaan yang berbeda ya. Dua pekerjaan yang berbeda yaitu penambalan aspal dan ini timbunan aspal. Nah, penyemprotan perekat, lapis resap pengikat atau prime coat dihampar di atas permukaan pondasi tanpa bahan pengikat seperti lapis pondasi agregat. Kalau lapis pack coat dihampar di atas permukaan berbahan pengikat seperti lapis penetrasi makadam, laston, lastaston. Jadi ada dua jenis lem aspal atau perekat aspal yang disemprot ini ya. Prime coat itu dihampar pada agregat ini ya, LPA atau sirtu atau tanah yang belum diaspal sama sekali, itu adalah menggunakan prime coat. Tapi kalau sudah diaspal tanahnya kemudian ditambal, ini menggunakan T-coat. Jadi lemnya beda. Lemnya kalau prime coat itu di atas lapis pondasi agregat atau di atas material seperti sirtu, LPA itu prime coat. Jadi seperti tanah gitu ya. Tapi kalau T-coat itu aspal lama gitu. Jadi kalau aspal lama ditambal, kemudian sebelum dihampar hot mix itu diberi T-coat perekatnya. Nah, ini menghampar aspal atau hot mix. Nah, tahap pekerjaan bangunan air. Setelah membahas jalan, bangunan selanjutnya adalah bangunan air, yaitu pembersihan lokasi sungai. Saya pakai contohnya ini plengsengan sungai ya, karena mudah ditemui. Dimanapun sungai itu biasanya ada plengsengan. Nah, plengsengannya yang umum adalah pondasi plengsengan dari pasangan batu kali. Nah, pasangan batu kali 1, membersihkan lokasi atau sungai. 2, dokumentasi atau pengambilan foto sebelum sungai itu dibangun plengsengannya. Kemudian persiapan. Persiapan ini meliputi sosialisasi ke masyarakat, persiapan alat dan bahan, dan persiapan pembersihan sungai. Nah,
Kalau sungainya berair, maka diperlukan kisdam atau bendungan sementara untuk membendung aliran sungai agar tepi sungai bisa dibangun pelengsengan sungai. Nah, setelah dikisdam kan airnya dipompa keluar. Tapi kalau aliran sungainya tidak berair atau pada musim kemarau tidak diperlukan kisdam atau pompa air. Jadi setelah persiapan langsung bisa dipasang patok atau profil. Nah, setelah pemasangan patok itu menggali pondasi pelengsengan sungai, setelah itu pasangan pondasi batu kali dan pasangan batu kali untuk pelengsengan sungai, setelah itu pekerjaan siaran. Siaran ini adalah pekerjaan di mana sela-sela batu atau celah-celah batu itu diisi dengan semen agar air tidak masuk ke dalam pasangan batu kali. Jadi celah-celah batu itu biasanya diisi semen. Kalau kalian tidak bisa membayangin, coba deh main ke sungai atau pelengsengan sungai dekat rumah kalian. Nanti kalian akan tahu celah-celahnya batu itu yang ada pasangannya semen itu kan ditebeli lagi atau ditambah lagi dengan semen agar airnya tidak meresap ke dalam. Plesteran. Nah, plesteran ini adalah setelah siaran. Plesteran itu di atasnya, biasanya di atasnya pelengsengan sungai itu kan mirip seperti baduk ya. Kalau bahasa Jawanya itu baduk. Jadi plesteran itu untuk menghaluskan permukaan atas pasangan batu kali. Setelah itu, nah, tanah dari galian pondasi pelengsengan batu kali itu diurukkan ke tepi pasangan batu kalinya atau pelengsengannya. Ini adalah tahap pekerjaan pemasangan profil. Nah, ini contohnya kan, ini sungainya akan dibangun pelengsengan nih, pelengsengan seperti ini. Ini adalah kisdam, karena ini berair. Setelah dikisdam, air yang di sini nih dipompa keluar, dipompa ke sini. Nah, setelah dipompa keluar di sini, nah ini kan kering, baru ini nanti digali. Kemudian ini kalau sudah selesai. Nah, ini kan celah-celah batunya, ini celah-celah pasangan pondasi batu kali ini agar rapi ini dan airnya tidak masuk ke pasangan, itu diberi siaran. Nah, siaran itu letaknya di sini. Nah, ini kan sebelum disiar, ini setelah disiar, lebih rapi. Atasnya ini itu adalah plesteran. Setelah itu tahap pekerjaan jembatan. 1, galian pondasi jembatan. 2, ini adalah pembangunan pondasi jembatan atau pilar jembatan. 3, setelah pembangunan pilar. 4, ini pembangunan abutmen jembatan bagian atas. Atau bisa disebut juga dengan gelagar bagian atas, gelagar horizontal jembatan. Ini adalah pembangunan gelagar. Setelah itu pembangunan lantai jembatan. Di atas gelagar ini adalah lantai jembatan. Setelah pembangunan lantai itu pengecoran lantai. Ini kan molen beton. Nah, pengecoran. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini dan mempelajari materi ini, kalian kerjakan podcast atau ulangan harian di link atas ini. Bisa diketik langsung di HP, di Google, http://gg.gg/tahap proyek 11 DPIB 1 untuk kalian siswa 11 DPIB 1 dan 11 DPIB 2 untuk siswa DPIB 2. Jangan salah masuk. Kemudian kerjakan tes dengan baik dan benar. Tepat waktu, maksimal minggu ini harus sudah mengerjakan ya. Jangan lupa kalian klik like, subscribe channelnya untuk update materi-materi selanjutnya. Demikian materi minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.